warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart dimana saja berada, saya Aida Said. Seperti biasa saya akan mengungkap rahasia di balik tanda tangan. Episode sebelumnya kita telah membahas rahasia di balik goresan seperti segitiga. Segitiga, lambang ketidakbahagiaan atau masa yang kurang berkesan. Dihindari. Kita juga telah membahas rahasia di balik goresan seperti garis jarum ke bawah yang terlalu over menusuk ke arah bawah. Bila kamu pernah merasakan kecewa dan kehancuran yang dalam atau sakit hati yang sulit dilupakan, pastinya karena ada goresan seperti garis jarum ke arah bawah pada tanda tangan kamu. Dihindari. Berbeda dengan goresan seperti garis jarum ke atas atau di atas goresan tanda tangan yang berefek pada kekuatan, ketegaran, prinsip, dan ego diri yang kuat. Saat ini kita akan membahas rahasia di balik goresan seperti lingkar yang bentuknya seperti wadah atau kantong. Dalam tanda tangan kita sebut saja bentuk lingkar. Lingkar lengkung namun belum tentu membulat. Ada yang bulat, ada yang lonjong, setengah melingkar yang bentuknya seperti mangkuk. Pembahasan goresan seperti lingkar akan lebih panjang daripada pembahasan sebelumnya, di mana goresan seperti lingkar ada dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Sekarang seperti biasa, buat tanda tangan kamu di kertas kosong, satu aja. Lalu simak baik-baik, adakah goresan seperti lingkar atau kantong pada tanda tangan kamu? Dan di mana letaknya? Kita akan bahas satu persatu. Lingkar atas adalah kantong positif. Lingkar bawah adalah kantong negatif. Dalam hidup, ada 3 hal mutlak yang ingin kita raih: harta, tahta, cinta, atau harkat, derajat, dan martabat, atau cinta, kebahagiaan, dan materi. Dalam goresan seperti lingkar, ada 3 makna di dalamnya: kantong uang, kantong asmara atau kantong perasaan, kantong ilmu. Sekarang kita akan membahas rahasia di balik goresan seperti lingkar atas atau kantong positif. Kantong positif bermakna kantong uang, uang positif. Kantong asmara, asmara positif, atau perasaan cinta dan sayang yang sesungguhnya. Kantong ilmu, ilmu positif, yaitu pendidikan atau didikan yang baik. Sekarang simak tanda tangan berikut. Yang pertama kita bahas adalah tanda tangan mantan Presiden Amerika, Barack Obama. Yang membuat saya terkesan adalah lingkar besar membulat yang menghubungkan 2 goresan yang terputus. Dan di antara 2 goresan yang terputus dibatasi oleh garis tegak lurus. Simple namun real. 2 negara besar yang saling bermusuhan, yaitu Iran dengan Amerika. Namun berhasil dirangkul dalam perdamaian pada masa pemerintahan Barack Obama. Itulah rahasia besar dari tanda tangan Barack Obama. Yang kedua, tanda tangan dengan begitu banyak goresan melingkar ke atas atau kantong positif dengan goresan melengkung dari awal hingga akhir tanda tangan. Begitu banyak pula goresan seperti huruf C. Begitu banyak peluang diraih dan banyak pula kemudahan walau dalam sulit sekalipun. Dengan kepercayaan diri dan keoptimisan yang dimiliki,
karena melengkung, membentuk nama, dan ekor tanda tangan berakhir naik. Begitu pula tanda tangan ini. Dari awal hingga akhir goresan semua melengkung, dan jelas terlihat di awal membentuk seperti huruf C. Peluang yang begitu besar, ukiran seni pun terlihat jelas dan berpikiran terbuka. Selanjutnya goresan seperti lingkar atas atau kantong positif yang begitu besar di awal tanda tangan, dan lingkaran kecil di belakang tanda tangan. Jelas terlihat lingkar di awal begitu monoton walau banyak goresan di belakangnya. Keluarga besar yang memiliki usaha besar dan kepercayaan terhadap agama yang begitu kuat. Walaupun banyak yang diupayakan dan berhasil, namun yang dipandang orang sekitar adalah peranan atau pamor keluarga. Saran saya, sebaiknya goresan kantong di belakang harus seimbang atau lebih besar dari goresan kantong di awal tanda tangan, agar hasil besar bukan hanya di awal usaha, tapi juga di akhir nanti. Lalu tanda tangan dengan goresan lingkar atas atau kantong positif yang jelas ada di bagian atas tanda tangan. Namun disayangkan, goresan lingkar atas tidak sempurna. Banyak retakan karena di dalam lingkar banyak goresan melingkar yang saling memotong. Keluarga yang terpandang, namun banyak retakan di dalamnya tanpa banyak orang yang tahu. Begitu pula tanda tangan ini. Lingkar bulat di awal, namun terpotong oleh garis jarum yang begitu panjang. Ibarat buah yang terpotong dua bagian. Inilah kebahagiaan yang terbelah. Saran saya, sebaiknya hindari goresan apapun yang memotong lingkar. Buat lingkar sempurna, agar kebahagiaan tetap utuh. Lalu tanda tangan dengan goresan melengkung yang begitu tinggi di bagian atas tanda tangan. Bila disimak cermat, goresan lingkar menuju ke arah bawah. Boros di saat berjaya, yang membuat keadaan merosot tajam. Dan goresan melingkar kecil yang tertutup rapat karena tidak ingin boros lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya, tanda tangan dengan goresan melengkung dari bawah ke bawah seperti huruf N. Ambisi yang begitu besar dan juga sangat boros. Lalu goresan melingkar yang menumpuk, ibarat benang kusut yang membuat sulit lepas dari kepelikan dan konflik batin pada hubungan dan keuangan. Saran saya, sebaiknya hindari goresan lingkar yang menumpuk, yang membuat dilema dan konflik batin dalam diri. Lalu tanda tangan dengan lingkar atas atau kantong positif yang seperti mengikat tanda tangan di tengahnya. Keterikatan yang membuat sulit bebas bergerak. Sulit lepas menjadi diri sendiri dan kerap diatur atau dibatasi. Saran saya, hindari atau jangan membuat goresan melingkar yang memotong atau mengikat tanda tangan, agar bisa bebas menjadi diri sendiri. Selanjutnya, tanda tangan dengan banyak goresan lingkar atas atau kantong positif yang diawali goresan melingkar dari atas ke atas seperti huruf U atau membentuk seperti mangkuk, yang bermakna pada kemudahan dalam keuangan. Banyak sukacita dalam karir dan asmara. Namun, dalam lingkar besar ada lingkaran kecil yang berefek hubungan di dalam hubungan. Begitu pula tanda tangan ini. Goresan melingkar atau kantong positif yang menumpuk begitu banyak, yang menciptakan hubungan dalam hubungan karena mudah jatuh cinta. Selanjutnya goresan melingkar atau kantong besar, namun disayangkan tidak sempurna. Ada garis jarum yang memotong sedikit di pinggir kantong, yang bermakna merangkul orang yang salah yang menciptakan keretakan. Lalu tanda tangan dengan lingkar besar atau kantong positif di awal tanda tangan yang nyaris sempurna. Namun disayangkan, ada segitiga yang menusuk dan tembus hingga ke bawah goresan lingkar. Ibarat balon besar yang tertusuk tombak, yang bermakna kebahagiaan dan usaha yang terpecah belah. Yang terakhir, goresan lingkar ke atas yang melingkar menutupi tanda tangan di dalamnya. Sifat penyayang yang posesif, merangkul siapapun yang disayang, sehingga menutup kesempatan untuk diri sendiri, karena lebih mengutamakan orang lain.
Saran saya, jangan membuat goresan lingkar yang menutupi tanda tangan, agar kesempatan lebih terbuka. Itulah beberapa contoh dari tanda tangan dengan goresan seperti lingkar atas atau kantong positif. Adakah tanda tangan kamu mempunyai goresan seperti lingkar atas atau kantong positif? Jika kamu mempunyai banyak atau lebih dari satu goresan seperti lingkar atas atau kantong positif pada tanda tangan kamu, maka akan banyak keindahan, kesenangan, sukacita yang kamu rasakan. Kelimpahan pun bisa jadi. Saran dari saya, hindari goresan seperti lingkar atas yang saling menumpuk. Sekarang kita akan lanjut membahas rahasia di balik goresan seperti lingkar bawah atau kantong negatif. Secara logika, lawan atas adalah bawah, lawan positif adalah negatif. Jika kantong uang positif adalah hasil usaha, maka kantong uang negatif adalah hutang atau dihutang. Jika kantong asmara positif adalah cinta atau sayang yang sesungguhnya, maka jika kantong asmara negatif adalah cinta sesaat, godaan hasrat, nafsu pun bisa jadi. Jika kantong ilmu positif adalah pendidikan atau didikan yang baik, maka kantong ilmu negatif adalah didikan yang kurang baik. Didikan buruk, mistik pun bisa jadi. Mistik yang mengarah ke mistik, tanpa logika, tanpa real, tanpa rasional. Sekarang kita simak beberapa contoh tanda tangan berikut. Yang pertama kita bahas tanda tangan dengan goresan lingkar bawah atau kantong negatif di awal yang jelas begitu panjang ke arah bawah. Keluarga yang percaya misme atau kepercayaan pada hal supranatural, dan pengeluaran modal yang tidak sedikit, namun hasil tidak sesuai. Karena lingkar di atas hanya kantong kecil-kecil saja, dan adanya bakat yang terpendam dalam, namun tidak menghasilkan maksimal. Begitu pula tanda tangan ini, lingkar bawah atau kantong negatif di awal tanda tangan begitu besar. Keluarga yang percaya misme atau kepercayaan pada hal supranatural, dan pengeluaran modal yang sangat besar, namun hasil tidak sesuai. Karena goresan atas atau kantong positif tidak sebanding dengan lingkar bawah atau kantong negatif di awal tanda tangan. Tanda tangan ini juga jelas goresan lingkar bawah atau kantong negatif di awal tanda tangan begitu besar. Keluarga yang percaya misme atau kepercayaan pada hal supranatural dan pengeluaran modal yang tidak sedikit. Bila disimak cermat, goresan lingkar bawah atau kantong negatif terlihat double atau menumpuk. Dan lingkar atas atau kantong positif tidak sebanding dengan lingkar bawah. Hasil yang tidak sesuai dengan modal. Lalu mencoba mencari modal yang lebih besar lagi, walau modal sebelumnya belum lunas. Parahnya lagi, lebih berhasrat pada pasangan orang lain. Lalu tanda tangan dengan dua goresan lingkar bawah atau kantong negatif di awal lebih kecil dan di belakang jauh lebih besar. Terlalu sering pengeluaran modal, namun hasil tidak sesuai. Lalu mencoba menggali modal yang lebih besar lagi, namun hasil hanya jalan di tempat, dengan akhir tanda tangan datar dan lurus. Bila disimak cermat, lingkar bawah atau kantong negatif di belakang setengah dari goresan tanda tangan, yang membuat separuh perjalanan hidupnya menimbun hutang. Hati-hati. Saran saya, hilangkan atau perkecil lingkar bawah atau kantong negatif yang menciptakan keuangan negatif, hutang atau dihutang. Selanjutnya tanda tangan yang terlihat rumit dengan lingkar bawah atau kantong negatif yang besarnya setengah dari panjang tanda tangan. Disimak cermat, dalam goresan lingkar negatif ada banyak duri kecil yang tidak terlihat jelas,
namun ada di dalam kantong negatif. Begitu lama memendam cinta yang begitu besar, hanya karena banyak kendala kecil yang mengganggu. Di keuangan pun hanya bekerja keras dengan kelelahan yang tersisa, karena hasil kerap dimanfaatkan orang lain. Saran saya, buat lingkar positif, agar bahagia dengan cintamu, bukan memendam kebahagiaanmu. Tanda tangan ini sangat simpel, namun sama sekali tidak ada lingkar atas atau kantong positif. Hanya 2 goresan lingkar bawah atau kantong negatif. Seandainya saja tanda tangan ini dibalik, seperti ini, pastinya akan jauh lebih baik, karena hanya akan ada lingkar atas atau kantong positif saja, dengan ekor tanda tangan berakhir naik. Tanda tangan ini juga begitu simpel, bila diperhatikan seperti lingkar yang terbelah 2 bagian. Namun goresan lingkar di bagian bawah lebih besar. Keadaan yang kurang adil kerap dirasakan. Kurang kasih sayang walau orang sekitar menyayangi. Sifat penyayang dan tidak tegaan membuat banyak menyimpan kecewa dalam kantong negatif, dan hanya pasrah menjalani dengan ujung tanda tangan berakhir datar dan lurus. Selanjutnya goresan melingkar ke bawah atau kantong negatif yang mengikat banyak goresan tanda tangan di dalamnya. Dan di dalam lingkar jelas terlihat garis jarum yang begitu tebal dan panjang hingga melebihi goresan yang melingkar. Sikap posesif karena keegoisan, sehingga menutup kesempatan orang lain hanya untuk ego diri sendiri. Tanda tangan seperti ini bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri. Yang terakhir, karakter humoris pada tanda tangan dengan goresan melingkar membentuk huruf M, yang bolong di tengah dengan lingkar ke bawah atau kantong negatif, yang membuatnya sangat boros, hingga rela mengeruk uang yang tersimpan. Dan di akhir tanda tangan ada garis kecil yang memotong lingkar atas. Apa artinya? Kita akan bahas di next episode. Itulah beberapa contoh dari tanda tangan dengan goresan seperti lingkar bawah atau kantong negatif. Adakah tanda tangan kamu mempunyai goresan seperti lingkar bawah atau kantong negatif? Atau serupa dengan contoh yang saya berikan? Semoga saja tidak. Saran dari saya, buatlah goresan seperti lingkar atas atau kantong positif, dan hindari goresan seperti lingkar bawah atau kantong negatif yang berefek pada hutang, cinta sesaat, godaan hasrat, dan ilmu yang kurang baik. Next, kita akan lanjut mengupas rahasia di balik goresan seperti portal yang berefek pada pendalam, hambatan, saingan, dan di mana letaknya kita akan bahas next episode. See you. Salam motivasi. My girl don't want me 'cause I'm my dirty laundry.